Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel Anda. Channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo dukung kita, klik subscribe supaya channel ini tetap eksis bersama Anda untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Dan juga menjadi channel alternatif dari channel-channel yang tidak mendidik, yang banyak ada di seputar kita, yang berbasis pornografi dan juga berbasis pola hidup hedonistik. Nah, kita akan berbagi mengenai persoalan, ya bukan persoalan, mengenai program apa yang disebut dengan P3K dan juga PPG Prajabatan. Ini yang merupakan program kementerian untuk mengupgrade kualitas guru dan jumlah guru supaya lebih memadai. Nah, saudara, bersama kita ini narasumber kita adalah sangat istimewa. Beliau adalah Bapak Ferdiansyah, SEMM. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPR RI dan inilah anggota DPR yang paling senior di dalam sejarah. Karena beliau sudah menjadi anggota DPR selama 5 periode. Bayangkan, sejak 1999 sampai 2024 nanti. Di zaman presidennya sejak Presiden Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono sampai sekarang zaman Presiden Jokowi. Nah, saudara, kalau YouTube ini sampai ke gadget saudara, terutama para peserta PPG Prajabatan, ini adalah berkat sentuhan kreatif inovatif dari editor kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, kita sapa dulu Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ferdi. Waalaikumsalam Mas Yanto. Wah, Kabarnya Mas? Apa ya, Mas? saya pisan. Nuhun, Waduh, maaf, senang. maaf. Udah lama berjumpa kembali nih. Ya, sejak pandemi. Mudah-mudahan Ya, sejak pandemi. mudah-mudahan diskusi kita bisa berharga dan bermanfaat bagi yang mendengarkan, Mas. Insya Allah, Mas, kita amar ma'ruf media sosial, Mas, dan juga memberi informasi kepada para peserta PPG Prajabatan dan guru-guru P3K. Nah, Mas, gini Mas Ya, Ferdi, uh, kan ya, pemerintah sudah merekrut uh, ASN dengan skema P3K. Tapi kenyataannya, saya nggak tahu di daerah dapil Mas Ferdi, apakah ada yang sudah mendapatkan kelulusan tes P3K, tapi sudah dapat SK dan belum bisa ditempatkan. Gimana Mas Ferdi? ya. Jadi Mas Yanto, ini menarik nih, diskusi pagi ini kita. Yang pertama bahwa kita pertanyakan ketika Saudara Nadiem Makarim menyebutkan 1 juta. Ya. Nah, 1 juta ini angkanya dari mana? Apa out of the blue atau berdasarkan perhitungan? Kenapa ini kita pertanyakan? Karena kok angkanya nyeplak 1 juta? Mana ada angka nyeplak 1 juta, Mas? Gitu ya. Ya. Nah, mungkin Mas Yanto ngerti ya artinya nyeplak ya? Ya. Pas gitu ya? Oh, wax ya. Ya pas. Kok pas 1 juta? Nah, buat informasi sekalian, ini Mas Yanto, kita tuh sudah 39 kali rapat dari tahun 2020 bulan Januari sampai terakhir kemarin 3 November. Itu kita 39 kali rapat membahas P3K. Jadi betapa seriusnya Komisi 10 DPR RI dan untuk menangani hal ini dan mengintervensi. Saya ulangi, mengintervensi. Kenapa mengintervensi? Karena kami memandang guru ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan untuk diselesaikan. Mengenai program, kalau istilah Mas Yanto tadi ya, kalau saya bilang sih permasalahan atau problematika guru yang kaitan dengan ASN dalam hal ini P3K. Itu yang pertama. Jadi kita angka itu, nah dari angka itu menarik Mas Yanto, dari angka-angka tersebut yang dipertanyakan dari Mas Yanto, apakah ada, saya tidak bicara dapil saya toh, apakah ada yang sudah menerima SK tapi belum ditempatkan, belum digaji, Mas. Nah, oleh karena itu intinya kita meminta
Karena guru ini kan butuh satu pengakuan dan kepastian. Ya, betul. Oleh karena itu kita sudah berulang kali yang tadi saya utarakan 39 kali rapat. Jadi kita minta untuk memastikan tahun sekarang ini kita meminta, kemarin kita rapat setelah tanggal 3 November, yaitu tanggal 10 November, persisnya pada Hari Pahlawan, pada saat rapat kerja dengan Saudara Nadiem Makarim, supaya yang sudah menerima SK tersebut, paling tidak belum bicara penempatan dulu, Mas. Paling tidak digaji dulu, Mas. Oke. Karena ada yang sudah berbulan-bulan terima SK, dia sudah tidak bekerja lagi di tempat lama dan sudah tidak digaji di tempat yang lama, tapi sekarang belum gajian. Oke. Ini yang repot, Mas. Ya, jadi Mas Merdi, berarti di dapil panjenengan yang seperti di daerah berapa itu Jawa Barat ada juga ya itu? Ada. Jadi itu kan masih jumlahnya cukup banyak. Saya tidak mau bicara terlalu teknis mengenai jumlah. Karena kalau bicara jumlah nanti pasti ada gambaran-gambaran yang juga nanti akan mempertanyakan. Karena hasil penjelasan Direktur Jenderal GTK, kalau lihat, berarti ini ada yang juga kita khawatirkan, Mas, pada tahun ini. Itu di luar SK, yang di luar telah melampaui passing grade itu mesti dipertanyakan sekitar 41.000, Mas. Oke. Nah, nanti kalau saya ngomong jumlah-jumlah itu jadi rame lagi. Nanti kita bisa rong dino ora barbar ini, Mas. Nah, karena saya bilang sama Direktur Jenderal PLT, Direktur Jenderal GTK, dalam rapat kerja terus, jangan sampai kena prank ini kita. Ngomong-ngomong 41.000 sekian, ternyata nggak jadi lagi. Nah, ini kita kena prank nasional ini nanti. Nah, oleh karena itu, jadi dua tahapan, Mas, dua hal yang paling kita dorong dalam waktu dekat ini. Satu, Saudara Nadiem Makarim kita minta satu mengenai gajinya dulu, Mas. Oke. Gaji. Karena sudah dapat SK kan wayahnya. Nah, kan terima SK masa turun gajian, kan aneh. Katanya sudah, karena dia sudah lulus passing grade, artinya tahapan sudah dilalui. Kok belum ditempatin? Ya kan bukan salahnya guru belum ditempatin, Mas. Iya, iya, kan iya. gitu. Iya dong, penempatan kan saya yang akan memakai. Kenapa nggak dipakai-pakai? Kan salahnya yang memakai. Iya. Udah lolos passing grade, sudah terima SK tapi belum ditempatkan dan belum gajian. Wow. Jadi Berarti kita dua hal. mereka, Mas, itu mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, tetapi tidak mendapatkan pendapatan baru yang dulu sudah diharap-harapkan. Kan begitu, Mas? Betul, betul. Dan yang jelas juga belum tahu tempatnya di mana. Nah, menarik lagi. Nah, penempatan ini bisa-bisa, nah saya katakan tidak semuanya, tapi bisa-bisa entah 1, entah 2, entah 10, karena tidak ada formasi di tempat dia waktu mengajar yang lalu, bisa-bisa tempatnya pindah. Nah, pindah ini kalau dari Jogja pindah ke Tasik masih bagus, Mas. Bisa dari Jogja pindah ke Sumatera Utara, Mas. Nah, ini yang menarik, Mas. Coba bayangkan dari Jogja pindah ke Sumatera Utara, kan? Turun tuku tiketnya, ya? Boyongan keluargane, ya, gitu kan. Kalau ke Tasikmalaya bisa numpak, bisa naik bus, ya kan, bisa naik truk, ya, kasarnya kan gitu. Tapi ini ke Sumut, iya. Wah, ini yang juga kita khawatirkan. Sehingga kita sekali lagi menegaskan kepada Saudara Nadiem Makarim, bahwa ya udah, toh apalagi yang usianya juga udah, ya mohon maaf lah, sudah mendekati usia-usia akan berakhir jabatannya kan, atau tugasnya. Kalau dipindahin kan mesak nih, Mas. Iya, iya betul, Mas. Katanya itu Mas, bukan persoalan kementerian saja. Itu mungkin persoalan dengan pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah nggak mau membuka formasi di daerahnya karena takut kalau bayari gajinya. Dulu gimana itu? Ya jadi gini, Mas, kita juga sudah mempertegas. Karena aku tanya dari awal yang bicara 1 juta awal.
ada nggak dananya? Ada, tapi kita konfirmasi, jangan sampai nanti yang on duit deh, jangan nanti ada Iya. program tapi nggak ada duitnya. Ini gimana? Ada, oke. Bentuknya gimana nanti? Ditransfer ke daerah. Nanti mengirmaknya gimana? Karena harus ada kejelasan antara transfer yang dalam bentuk dana alokasi umum yang ke daerah, yang ke APBD, dari APBN ditransfer ke APBD. Jangan sampai ini terjadi penafsiran yang lain ataupun terjadi irisan dengan DAU yang sudah ongoing, DAU yang sudah berjalan. Misalnya gaji guru yang lama yang sudah berlangsung itu ternyata masuk ke aduk-aduk ke situ, Mas. Nah, kita sudah mengingatkan. Jadi kita sudah waktu itu sudah mengundang Kemenq, Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, kemudian juga pasti Kemendikbud ya, itu udah berulang kali, udah lebih dari itu kalau rinciannya 39 kali rapat, wah nanti ya kan dari itu, dan itu rapatnya nggak ada yang rapatnya cuma sejam 2 jam, rata-rata rapatnya di atas 4 jam, itu 3,5 jam, yang saya lihat catatannya 3,5 jam paling pendek. Nah, kembali ke tadi Mas Yanto. Jadi soal itu justru kami meminta Kemendikbud supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu dibuka. Pemda-pemda mana saja yang menyatakan hal itu. Nah, kita udah gitu Pemda menyatakan itu confirm bahwa itu memang tidak ada masalah di mananya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya Kemendikbud membuatkan kayak bagan resmi ditandatangani, harus ditandatangani oleh Nadiem Makarim mengenai alur. Kedua, apabila ada masalah yang solusinya yang harus dipenuhi apa, solusinya bagaimana, ya kan? Itu kayak istilahnya kalau kita kayak ini Mas, kayak ya kalau zaman dulu kuliah ini kayak networking itu kan ada tahapan. Nah, kalau gagal penyebabnya apa, kayak flowchart lah Mas, dibuat flowchart. Nah, itu harus terang benderang. Jadi ketika kami waktu itu diminta bantuan oleh Kemendikbud, Pak Komisi 10, Bu Komisi 10 tolong dong Pak Ferdi dan semua anggota yang lain bantuin kita sosialisasi. Ya bahannya mana sosialisasi? Saya nggak mau sosialisasi harga pepesan kosong. Kalau tidak ada resmi tanda tangan dari saudara Nadiem Makarim, mana mau kita. Dan sampai kita waktu itu kita menyampaikan di RDP sebelum raker dengan PLT Direktur Jenderal GTK Saudara Nunu. Saya bilang Mbak Nunu ya supaya nanti kita nggak dianggap ngapusi PHP. Maka berilah kita sosialisasi keterangan yang resmi ditandatangani oleh Saudara Nadiem Makarim. Nah, jaluk rewangan direwangi tapi ora jelas, orang mau aku nanti digebukin yang ngisor. Gitu Mas Yanto. Jadi sudah 3 hal itu kita sudah tekankan. Jadi pertama pengakuan kepastian, kemudian juga termasuk di situ adalah segera dibayar gaji dan penempatan. Yang lainnya itu yang harus pasti, jangan ditunda-tunda. Nah, kan bahkan sekarang karena prosesnya berlarut-larut, yang sudah pensiun gimana? Kita tanyakan juga Mas. Yang sudah terima, sudah lolos passing grade, yang sudah dapat SK, tapi 2 bulan lagi pensiun atau 1 bulan lagi pensiun, atau ada katanya saya dengar ada yang 2 bulan yang lalu sudah pensiun. Ini gimana? Udah nggak gimana dalam konteks hal ini pelaksanaan tugasnya kan lucu. Itu yang kita juga sampaikan. Kita minta semua selesai di 2022 ini harus ada signifikan hasil. Dan rakyat sekali lagi khususnya guru membutuhkan kepastian. Nggak apa-apa 2024 pun karena saya juga sudah dialog dengan perwakilan Pak, asal kami pasti dibilang nanti ya 2024, 2025 pun kami siap asal pasti. Jangan kasih di PHP kan.
Tapi jawabnya yang pasti sudah ada, Mas? Belum, kita kasih waktu 2 minggu setelah rapat ini untuk memberikan jawaban tertulis. Oke. Saya sih bukan berpikiran yang tidak baik, tapi kayaknya sih rada bingung Mendikbud. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dijawab lah. Kan akhir tahun ini masih ada 31 hari ditambah 10 hari. Ini tanggalnya ya masih ada 30. Paling nggak efektifnya masih ada 32 hari lagi ya. 32 hari kerja. Mudah-mudahan ini ada membawa angin segar. Apa yang kita desakkan, kita mintakan kepada saudara Nadiem Makarim bisa dijawab. Karena dia juga harus berkoordinasi. Kita paham bahwa masalah ini tidak semuanya di Kemendikbud. Tapi dia, saya ulangi, saya kebetulan Mas Yanto kan sama-sama kita kan, saya ulangi bahwa dalam konteks Undang-Undang Sisdiknas, menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam pendidikan. Itu definisi. Kan Undang-Undang Sisdiknas kan masih existing. Iya. Jangan dihilangkan itu. Jadi Mendikbud sebagai leading sektor untuk berkoordinasi dan mengkomunikasikan dan menyelesaikan terhadap masalah-masalah P3K ini. Oke, baiklah Mas Ferdi, luar biasa. Kita sudah memberikan feedback dan para pendengar, pemirsa, itulah perjuangan Komisi 10. Mas Ferdi dan teman-teman sudah berkali-kali membicarakan soal P3K. Dan mudah-mudahan, kata Mas Ferdi tadi, terakhir kementerian diminta ada kepastian untuk menempatkan menggaji para guru honorer yang sudah memiliki passing grade ketika direkrut sebagai P3K. Terima kasih Mas Ferdi atas kebersamaan. Sama-sama. Nah, wassalamualaikum Kang Mas Yanto. Siap. Sing ganteng. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ferdiansyah untuk teman-teman semuanya.